Halo teman-teman, perkenalkan saya Primanitan Romaulida Stianisi dari kelompok 2 Bioteknologi Praktikum Biologi Dasar 2 Universitas Airlangga. Di sini saya bersama teman-teman saya, yakni Alfi, Hifar, Habibah, Rama, dan juga Rifai. Oh iya teman-teman, kalian tahu tidak, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme, contohnya bakteri, fungi, virus, dan tumbuhan maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi terdiri atas bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional pada makanan adalah fermentasi pada tape dan tempe kedelai. Fermentasi adalah perubahan struktur kimia dari bahan-bahan organik dengan memanfaatkan agen-agen biologis terutama enzim sebagai biokatalis. Proses fermentasi dapat berlangsung pada kondisi aerob obligat maupun mikroaerofilik. Di samping itu, fermentasi merupakan proses metabolisme atau katabolisme yang menggunakan senyawa organik sebagai aseptor elektron terakhir. Untuk lebih jelasnya, kita simak langsung yuk proses pembuatan tempe, tape ketan, dan tape singkong. Pertama-tama yang dilakukan adalah menyiapkan beras ketan, kemudian beras ketan tersebut dicuci bersih. Setelah beras ketan sudah dicuci bersih, kemudian beras ketan ini direndam kurang lebih selama 1 jam. Beras ketan yang sudah direndam selama 1 jam, kemudian dikukus kurang lebih selama 20-30 menit. Letakkan ke dalam air saringan supaya nanti saat diangkatnya lebih mudah. Kemudian dikukus selama kurang lebih 20-30 menit. Kemudian diberi tambahan air dan lanjut ke pengukusan yang kedua. Kemudian lanjut ke pengukusan yang kedua. Artinya sama, jadi nanti dilihat saja bagaimana teksturnya. Kalau misalnya hampir sudah matang, baru nanti diangkat. 2 kali, kemudian ketan yang sudah matang ini didinginkan. Didinginkannya dengan cara diaduk-aduk supaya dinginnya merata. Nanti setelah ketan putih ini sudah dingin, kemudian bisa ditambahkan dengan ragi tape yang nanti akan dihaluskan. Setelah ragi tape yang sudah halus seperti ini, bisa ditaburkan di ketan yang sudah matang, dan ditaburkan ragi tape yang sudah dihaluskan di ketan yang sudah dingin. Terus kemudian kita aduk biar semua bagian campur. Pastikan semuanya kena ragi tapenya ya. Ketika ketannya ini sudah merata dengan tadi ragi tape, kemudian dimasukkan ke wadahnya. Ini kita bagi 3 ya. Ini karena ukurannya paling sendiri. Oke. Tapi tetap ukurannya kita sama, kita ratakan. Tapi ketan ini dibiarkan sama sesuai dengan yang tadi tulis. Yang ini nanti akan dibuka di hari ketiga, kemudian yang ini akan dibuka di hari keempat, dan ini nanti akan dibuka di hari kelima. Jadi ketiga ini akan disimpan atau diinkubasi di tempat yang gelap untuk mempercepat rasa, tekstur, dan baunya. Oke, kita buka.
tercium aroma alkohol. Dan ini warnanya kalau di kamera agak sedikit terang, tapi kalau di sini dia warna agak sedikit kayak sedikit agak kekuningan, kayak kuning gelap gitu, tapi kalau di sini di kamera katanya terang. Udah di aslinya ini agak kuning. Terus dari fermentasi tape ketan hari keempat kita akan buka. Warnanya lebih sedikit gelap daripada yang kemarin, kemudian dari teksturnya dia lebih sedikit basah. Untuk aromanya, aroma alkoholnya sangat kuat, lebih kuat daripada kemarin yang hari ketiga. Untuk rasanya, cobain. Ini adalah fermentasi tape ketan hari kelima. Jadi setelah hari kelima, ini hari terakhir pengamatan. Kita lihat dia teksturnya, untuk dari tekstur luarnya lebih kelihatan berair, kemudian juga aroma alkoholnya lebih tercium. Untuk warna dia lebih sedikit, kalau dilihat dari langsung dari pengamatan langsung, warnanya sedikit lebih kuning gelap dibandingkan dengan hari kemarin. Aromanya juga alkoholnya sangat kuat. Dan untuk rasanya sendiri, bismillah. Rasanya untuk hari kelima ini manisnya sudah tidak ada lagi, tapi rasa asam yang lebih mendominasi. Jadi untuk mulai dari aroma, alkoholnya tercium sangat. Kemudian untuk warnanya lebih gelap dibandingkan kemarin. Kemudian teksturnya dia lebih berair dan gampang hancur. Kemudian untuk rasanya lebih dominan ke asam. Kemudian ada rasa-rasa alkoholis, dan saat dimakan berair seperti itu. Menyiapkan singkong dan ragi yang sudah dicampur dengan gula sebanyak 2 sendok makan. Langkah pertama dengan mengupas kulit singkong. Kemudian mengerok bagian permukaan singkong hingga bersih. Memotong singkong menjadi potongan kecil-kecil. Mencuci singkong dengan air hingga bersih. Bungkus singkong yang sudah dicuci selama 1 jam hingga empuk. Beningkan singkong yang sudah dikukus. Menaburkan ragi di atas singkong yang sudah dikukus. Meratakan ragi dengan cara mengocok wadah. Kemudian singkong yang telah ditaburkan secara merata diletakkan ke 3 wadah yang berbeda. Memberi label wadah hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Hasil dari wadah ketiga setelah difermentasi memiliki aroma sedikit alkoholis atau wangi, tekstur sedikit lunak, berwarna kuning, dan rasa sedikit manis. Hasil dari wadah keempat setelah difermentasi memiliki aroma yang lebih menyengat dibandingkan hari ketiga, tekstur lunak, berwarna kuning, rasa manis. Hasil dari wadah hari kelima setelah difermentasi memiliki aroma yang menyengat, tekstur lunak, mudah hancur. Pertama, kita bersihkan dulu kacang kedelainya. Kacang kedelai ini lalu diberi air
dan diaduk-aduk gitu biar terpisah dari kotoran-kotoran. Lalu ini tujuannya juga setelah dibersihkan itu nanti direndam selama 1 malam yang bertujuan untuk membuat kacang ini menjadi besar dan mudah untuk nanti ketika dalam proses pemasakan. Lalu ini setelah direndam 1 malam, kita buang airnya untuk membersihkan sisa-sisa kulit ari yang terbawa. Setelah itu kita beri air lagi. Ini untuk pertamanya akan kita rebus terlebih dahulu dengan tujuan yaitu melunakkan dari kacang kedelai yang keras ini. Kita panaskan dengan api kecil dengan waktu sekitar 45 menit sehingga timbul berbuih seperti ini di dalam pancinya, dan kacang kedelainya ini mulai agak lunak, dan ini juga bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kulit ari yang nanti mungkin akan terbawa di dalam tempe. Nah, ini setelah direbus kita pisahkan dulu, lalu kita nanti akan pisahkan tempe-tempe ini dari kulit ari, yang mana tujuan pemasakan tadi itu adalah untuk menghilangkan kulit ari ini gitu. Kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, kita karena ini terlalu panas tadi, maka kita campur dengan air dingin. Nah, ini bisa terlihat bahwa banyak sekali kulit-kulit ari yang keluar, yang terpisah itu dari biji dari kacangnya, sehingga setelah tadi kita tiriskan kacang kedelainya dengan memisahkan kacang kedelai ini dari air-air, sisa-sisa air yang menempel hasil tadi. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Nah, setelah itu kita keringkan, tiriskan dengan diangin-anginkan. Masukkan semuanya ke dalam wadah ini, tempat untuk menyimpan. Nah, setelah ini kita masukkan ragi. Ragi ini sekitar 2-5 gram. Lalu kita aduk-aduk. Kita meratakan dulu pada awalnya. Lalu kita aduk-aduk sehingga merata di seluruh bagian tempe. Setelah itu kita lakukan pengemasan. Di sini kami menggunakan kantong plastik. Kita masukkan semuanya sehingga secukupnya, dan cukup untuk dalam 3 wadah plastik. Nah, ini hasil akhirnya dalam 3 wadah plastik. Lalu kita beri lubang karena fermentasi dari tempe ini masih bisa bertahan atau perlu dengan sedikit udara gitu. Cukup ini untuk hasilnya, 1, hari kedua, dan hari ketiga. Bagaimana teman-teman? Sudah pada tahu kan cara pembuatan tempe, tape ketan, dan tape singkong?
Proses fermentasi pada tape ketan dan tape singkong berlangsung pada kondisi anaerob obligat atau tanpa oksigen. Reaksi biokimia pada proses fermentasi tape oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Pada proses fermentasi tape ketan dan singkong tidak hanya menimbulkan efek pengawetan, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, cita rasa, dan aroma yang membuat produk fermentasi lebih menarik, mudah dicerna, dan juga bergizi. Pada tempe fermentasi biji kedelai menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer atau kapang roti, Rhizopus arizus atau secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks pada kedelai yang sulit dicerna menjadi senyawa sederhana pada tempe yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma yang khas. Nah, teman-teman, sudah jelas kan proses pembuatan tempe, tape ketan, dan tape singkong? Sekian dari saya, bye-bye!